Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wow, pastinya adik-adik semuanya kabar baik ya. Baik dong. Pasti baik seperti kakak-kakak di sini semuanya sehat, semuanya semangat. Oke, adik-adik seperti biasa kita mau menemani adik-adik untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Tapi kakak-kakak di sini akan selalu mengingatkan adik-adik tentang tata tertib kita. Ya betul. Kalau gitu tata tertib yang pertama, adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi, jangan lupa. Betul. Yang kedua kakak Presya. Yang kedua, kalau lagi ibadah adik-adik di rumah itu jangan sambil bak makanan atau sambil bak mainan ya. Oke kakak. Nah yang terakhir, biar adik-adik itu nggak jalan-jalan waktu ibadah. Jangan lupa siapkan Alkitab di awal ya. Wow, sangat betul itu kakak. Supaya nanti pas dengarkan firman, adik-adik nggak repot lagi ya kakak ya. Wow, adik-adik sudah siap berarti ya? Siap. Alkitabnya sudah siap? Siap dong. Baju rapinya sudah siap semuanya? Pasti. Tanpa ada mainan di samping lagi ya. Kalau gitu kita mau memuji Tuhan semuanya. Sudah siap? Let's go! Kita berdoa dulu ya. Semuanya adik-adik bangkit berdiri dong. Coba yang semangat lambaikan tangan. Biar Kak Warni bisa lihat adik-adik. Semuanya sudah lambaikan tangan apa belum ya? Puji Tuhan. Oke, bisa diturunkan. Kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan. Tutup mata, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan bersama adik-adik di rumah dengan rendah hati, dengan sangat rindu kepada Tuhan Yesus. Bapak, pada saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah, Engkau menolong kami Tuhan. Kiranya ibadah kami secara online berjalan dengan baik, tanpa ada halangan satupun. Adik-adik pun di rumah semuanya sudah siap, semuanya sudah tanpa terganggu, tanpa ada kesulitan untuk mengikuti ibadah secara online ini Bapak. Dan berkati kakak-kakak yang melayani, kiranya kasih Tuhan menyertai kami semua, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Wah, sekali lagi, salam. Shalom. Wah, sekali lagi, ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita hari ini. Kalau begitu kita mau nyanyikan dengan semangat sambil bergerak. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian. Ayo ke tante. Sambil gerak ya. Kalau tahu lagunya semuanya nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian.
sukacita? Masih dong. Amin, puji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagi kambing embe-embe, Kucing meong-meong. Yeay. Sama-sama ya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-teblum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-teblum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Sekali lagi dengan semangat. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teo-teblum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Pujilah, pujilah haleluya. Pujilah haleluya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Di mana-mana anak Tuhan tetap memuji Puji Tuhan. Memuji Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan hari ini? Kakak Grace cinta Tuhan? Cinta dong. Kakak Presa cinta Tuhan? Cinta dong. Adik-adik di rumah cinta Tuhan? Pasti. Pasti semuanya cinta Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kita tetap cinta Cinta Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik lipat tangan, kita siap-siap, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Sambil tutup mata kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Shalom adik-adik. Oke, adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Pasti memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita tetap terus semangat ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Ayo tutup mata, lipat tangan. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami percaya pagi hari ini hati Tuhan kami sukakan. Dan saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati Kak Tanto yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Oke, saatnya adik-adik untuk duduk tenang. Sekarang perhatian, Kak Tanto mau menyampaikan firman Tuhan. Temanya tentang SMA. Judulnya firman Tuhan itu SMA. Loh, kok SMA? Kayak mau sekolah aja. Bukan, SMA itu nama orang SMA. Siapa saja? S-nya siapa? M-nya siapa? A-nya siapa? Oke. Kepingin tahu SMA itu singkatan namanya siapa saja? Tetap tinggal di tempat, jangan kemana-mana. Oke, ceritanya begini adik-adik. Nah, Raja Nebukadnezar telah membuat sebuah patung. Tentunya patungnya siapa? Ya patungnya Nebukadnezar. Mana patungnya? Nih, ini Kak Tanto. Ini patungnya Nebukadnezar. Nebukadnezar membuat patung dan memerintahkan kepada seluruh pejabat negara. Nah, patung ini didirikan di dataran Dura, yaitu di wilayah Babel. Patung ini adalah patungnya Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Tentunya yang dibuat patung ini sangat tinggi. Kalau di Alkitab dikatakan tingginya itu 60 hasta. Terus lebarnya itu 10 hasta. Adik-adik, tinggi banget ya. Iya, kenapa? Karena Raja Nebukadnezar kepingin semua rakyatnya, semua pemimpin-pemimpin negara datang untuk menyembah patung buatannya ini. Dan pada akhirnya Nebukadnezar memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat, kepada semua bangsa-bangsa lainnya. Barang siapa nanti kalau tidak menyembah kepada patung ini ada hukumannya. Dan ketika Raja Nebukadnezar menyampaikan hal ini, Nebukadnezar memberikan perintah, "Hai pengawal, ke sini. Sekarang umumkan, sampaikan kepada seluruh rakyat yang ada di baik yang ada di Babel maupun di mana-mana, supaya mereka mendengarkan pengumuman dan mereka akan datang kemari untuk menyembah patung." Nah, adik-adik, pengawalnya langsung berkata, "Siap, laksanakan." Nah, sambil membawa perintah. Nah, ini buku titahnya, titah raja. Dia sambil membawa titah raja ini, yaitu perintah raja tadi, pengawalnya tadi membacakan. "Hei, dengarkan semua seluruh rakyat. Ada pengumuman dari Raja Nebukadnezar. Demikian titah raja." Dibukalah gulungan tulisannya. Sebentar ya. Kemudian dibaca. Demikian titah raja. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab,
gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Demikianlah titah raja. Belum? Nah, adik-adik, tadi perintahnya gimana raja? Raja berkata, barang siapa yang mendengar bunyi-bunyian, trompet, gambus, kecapi, pokoknya bunyi-bunyian yang lainnya. Apa? Mereka harus apa? Semua rakyat itu harus sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini. Ada hukumannya bagi yang gak mau sujud menyembah. Hukumannya apa? Yang tidak mau sujud menyembah kepada patung yang didirikan Nebukadnezar ini akan dicampakkan ke dalam dapur perapian. Ngeri gak? Ngeri. Nuh, adik-adik. Dan akhirnya Nebukadnezar memulai untuk saatnya seluruh rakyat, seluruh pegawai-pegawai, pejabat-pejabat kerajaan, entah itu bupati, entah itu bendahara, pemimpin-pemimpin daerah, kepala-kepala daerah, semuanya pejabat-pejabat yang lainnya dan seluruh rakyat dari manapun berada. Ketika mereka mendengar bunyi-bunyian, mereka mendengar trompet, mereka mendengar bunyi-bunyian suara. Apa yang dikerjakan adik-adik? Ketika sudah mendengar bunyi-bunyian, mereka harus ngapain? Mereka harus sujud menyembah. Mereka cepat-cepat harus sujud menyembah. Sujudlah mereka semua di hadapan patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tidak ada berani yang bergerak. Mereka sujud, terus sujud menyembah. Mereka terus sujud menyembah. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ketika semua orang sujud menyembah kepada patung itu, ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Mereka tetap berdiri, tidak mau menyembah kepada patung. Semuanya mau menyembah kepada patung. Tetapi 3 orang ini tidak mau berdiri. Siapakah mereka itu? Ternyata ketiga orang ini, tadi itu namanya siapa? SMA. Yang S namanya Sadrak. Yang M Mesak. Yang A Abednego. Loh, siapa mereka itu? Mereka ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau menyembah kepada patung, tetapi menyembah kepada Tuhan Allah, pencipta langit bumi ini. Dia menyembah hanya kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar ini. Nah, adik-adik, pengawal atau pejabat tinggi yang lainnya itu melihat 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang lainnya sujud, kok cuma mereka yang berdiri bertiga. Akhirnya pejabat raja ini datang kepada raja. Paduka tuanku raja, ketika bunyi-bunyian dibunyikan, ada 3 orang ini yang telah duduk di pemerintahan raja, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. Mereka tetap terus berdiri. Apa yang terjadi, adik-adik? Raja Nebukadnezar langsung marah. Apakah benar ketiga orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego?
Raja Nebukadnezar marah. Kalau begitu, panggil mereka datang. Datanglah ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar bertanya, "Hai engkau, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kamu tidak mau menyembah patung yang aku dirikan ini?" Mereka tetap terus diam saja. "Kalau kamu memang tidak mau menyembah kepada patung yang aku dirikan ini, yang aku buat, kamu semuanya tahu apa hukumannya. Kamu akan dicampakkan ke dalam dapur perapian." Artinya ketiga orang ini akan dibakar hidup-hidup. Ngeri. "Apakah benar begitu?" Jawab mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego. "Tidak ada gunanya hambamu ini memberikan jawab. Seandainya Tuhan kami, Allah kami yang kami sembah, tidak melepaskan kami dari dapur perapian yang Tuanku Raja buat, kami tetap terus menyembah kepada Allah kami. Seandainya Allah kami yang kami sembah menolong kami, kami juga tetap terus menyembah kepada Allah yang hidup." Dan apa yang terjadi adik-adik? Tambah marahlah Raja Nebukadnezar. "Hai pengawal, sini, tangkap mereka, ikat mereka." Ketika mereka diikat semuanya, mereka siap untuk dibawa kemana? Dibawa ke dapur perapian. Adik-adik tahu? Dapur perapiannya dipanaskan 7 kali lipat. Lebih panas lagi. Dan mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dilemparkan ke dalam dapur perapian. Masuk biung. Sampai yang membawa mereka ini, para algojo tadi itu, mati kepanasan. Ketika ketiga orang ini ada di dalam dapur perapian, apa yang terjadi adik-adik? Tadi yang dimasukkan ke dalam dapur perapian berapa orang? 3 orang. Ternyata di dalam dapur perapian itu menjadi berapa orang? 4 orang. Loh, mereka tidak kebakar. Mereka tidak mati hangus. Yang 3 menjadi 4 di dalam api itu. Sampai Raja Nebukadnezar, "Hah? Apakah betul itu? Hah? Loh, kok jadi 4 yang di dalam perapian?" Mereka kebingungan semua. "Kalau begitu, cepat keluarkan mereka." Dipanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur perapian. Ketika mereka keluar dari dapur perapian, apa yang terjadi adik-adik? Mulailah diciumi mereka semua. Gak bau gosong. Rambutnya juga gak kebakar. Bajunya juga gak kebakar. Semua gak ada yang kebakar. Mereka ini hidup. Mereka ini gak ada sedikit pun yang kebakar. Padahal apinya sudah dipanaskan 7 kali lipat. Nah, adik-adik, mereka ini meskipun ada di dalam api yang menyala-nyala begitu panas, tetapi mereka tidak hangus terbakar. Kenapa? Karena dilindungi oleh Tuhan. Itu hasil kalau mereka menyembah kepada Tuhan yang hidup, bukan menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar ini, mereka dilindungi. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar berkata, "Mulai hari ini semuanya harus menyembah kepada Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada satupun orang yang akan menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau sampai ketahuan, rumahnya akan dirobohkan menjadi puing-puing." Wah, adik-adik hebat kan? Hebat. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Dia tetap terus
menolong anak-anaknya yang dengan setia tetap terus menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak boleh menyembah kepada yang lainnya. Kita harus menyembah kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati dan dia bangkit naik ke surga. Itulah Tuhan kita. Makanya Tuhan tidak mati, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sampai sekarang Tuhan kita hidup. Kita patut untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Jangan ada di antara adik-adik yang tidak menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita harus menyembah kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sebagai juru selamat buat kita semua. Kalau kita menyembah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita semua. Adik-adik harus tetap terus setia ya kepada Tuhan Yesus. Setia beribadah walaupun secara online. Karena Tuhan juga memperhatikan kesetiaan adik-adik. Tuhan pasti tolong kepada adik-adik. Baik dalam sekolah, dalam kesehatan, dalam kehidupan keseharian. Tuhan pasti tolong untuk adik-adik. Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang setia menyembah kepada Tuhan Yesus. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Dia tetap terus menyembah kepada Tuhan Allah pencipta langit. Dia tetap terus menyembah. Dan akhirnya Tuhan menyelamatkan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi tadi judulnya tentang SMA. Apa tadi SMA? S-nya Sadrak, M-nya Mesak, A-nya Abednego. Dia dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tapi Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka tetap terus hidup untuk melayani Tuhan. Amin adik-adik. Nah, Kak Tanto mau kasih ayat hafalan buat adik-adik semuanya. Ayo. Nah, tadi firman Tuhannya adik-adik bisa baca di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai habis. Nah, ayat 1 sampai 30. Jadi firman Tuhannya tadi ada di kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30. Dan sekarang ayat hafalannya Kak Tanto mau ajak adik-adik membuka Alkitab kita ada di Yosua pasal 24 ayat yang ke 15 bagian B. Cari kata-kata tetapi paling agak-agak ke bawah sendiri. Itu ada kata-kata tetapi. Nah, sudah ketemu ya? Oke, ayo kita baca bareng-bareng mulai dari kitabnya dulu. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b. Begini firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Ayo sekali lagi. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, jadi di dalam rumah kita jangan sampai ada yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau ada yang tidak beribadah kepada Tuhan, tugas adik-adik untuk mengajak siapapun, entah itu papa, mama, adik, engkong, emak, semuanya. Bilang, ayo mak, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Bilang begitu, supaya seperti di dalam kitab Yosua tadi, pasal
24 ayat 15b tadi, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Senang kalau semua beribadah kepada Tuhan. Tuhan pasti bersuka cita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau berdoa lagi ya, dan kita akan akhiri ibadah ini. Ayo tutup mata dan lipat tangan. Kak Tanto mau berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah memberikan contoh buat kami semua supaya kami tetap terus menyembah kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada yang lainnya. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami, sudah menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati adik-adik di tempat ini. Mereka berikan kesehatan, kepandaian, kecerdasan, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap terus menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Dan sesuai keinginan Yosua, yaitu mengajak seisi rumahnya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah hal ini juga menjadi satu kerinduan kami semua, khususnya buat adik-adik, supaya di dalam seisi rumah adik-adik menyembah kepada Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati kota kami Probolinggo, berkati bangsa kami Indonesia, berkati gereja kami GBI Pondok Daud, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati kakak-kakak yang sudah melayani kami pagi hari ini, mulai dari tim multimedia, pujian, maupun yang menyampaikan firman. Kami semua Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana firman Tuhan ya? Kepada siapa aja kita menyembah? Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Bisa nggak kakak kita menyembah kepada Allah lain? Gak boleh. Nggak boleh. Sebab Tuhan Yesus adalah terang kita. Adik-adik jangan takut menyembah kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ada Allah lain, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semuanya. Untuk itu kita nyanyikan lagu sukacita yang mengatakan Tuhan adalah terangku. Let's go Kak Tante. Sambil gerak ya. Adik-adik yang tahu gerakan lagu ini bisa buat gerakan juga ya. Sama-sama. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu.
Yesus tidak ada ketakutan, amin. Sebab Dia juru selamat dan terang kita